tercerai-berai, meninggalkan medan perang. Talut dan pasukannya bersorak gembira. Mereka memuji keberanian Daud dan bersujud syukur kepada Allah atas kemenangan tersebut. Talut mendekati Daud, menepuk bahunya. "Engkau adalah pahlawan sejati hari ini, Daud. Dengan bantuan Allah, engkau telah membebaskan kami dari tirani Jalut." Daud hanya tersenyum, matanya basah oleh air mata haru. "Kemenangan ini milik Allah, bukan milikku." Sejak hari itu, nama Daud dikenal sebagai pahlawan yang membawa kebebasan bagi Bani Israel. Kemenangan ini tidak hanya membebaskan mereka dari penindasan Jalut, tetapi juga memperkuat iman mereka kepada Allah. Daud, remaja sederhana dengan keyakinan besar, menjadi teladan bahwa dengan keimanan dan izin Allah, segala hal yang tampak mustahil bisa tercapai. Kerajaan Bani Israel kembali diliputi euforia kemenangan besar setelah Daud berhasil mengalahkan Jalut. Semua orang memujinya, mulai dari rakyat jelata hingga bangsawan. Talut, sang raja, menyadari bahwa Daud memiliki potensi besar yang tak hanya terbatas pada kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan, ketulusan, dan keberaniannya. "Daud, engkau adalah anugerah bagi bangsa ini," ujar Talut di depan para prajurit yang berkumpul. "Sebagai tanda penghormatan kami, aku ingin menjadikanmu bagian dari keluargaku. Apakah engkau bersedia menikahi putriku?" Daud menundukkan kepala, terkejut dengan tawaran tersebut. "Hamba hanya seorang prajurit biasa, Baginda. Apakah hamba pantas mendapatkan kehormatan sebesar itu?" Talut tersenyum. "Keberanianmu telah menyelamatkan kami semua. Engkau pantas mendapatkannya." Pernikahan Daud dengan putri Talut berlangsung meriah. Setelah itu, Daud diangkat menjadi panglima perang. Ia memimpin dengan bijaksana, menciptakan strategi yang selalu membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Namun, keadaan berubah saat sisa-sisa penjajah kembali menyerang. Dalam pertempuran tersebut, Raja Talut gugur, meninggalkan kerajaan dalam kondisi yang rapuh. Salah satu putra Talut menggantikan tahta, tetapi kepemimpinannya tidak sekuat ayahnya. Di balairung istana, terdengar suara protes. "Raja baru kita tidak adil. Ia memungut pajak terlalu tinggi dan tak peduli pada rakyat kecil," teriak salah satu penasihat kerajaan. "Sungguh ironis," gumam Daud dalam hati. "Kerajaan ini membutuhkan pemimpin yang kuat dan adil." Ketidakpuasan rakyat menyebabkan perpecahan besar. Sebagian mendukung putra Talut, sementara yang lain mengalihkan dukungan kepada Daud. Konflik ini memuncak dalam pertempuran, di mana Daud dengan strategi briliannya berhasil memenangkan hati rakyat. "Kami membutuhkanmu, Daud," ujar salah satu tetua. "Pimpinlah kami dengan keadilan seperti yang kau tunjukkan selama ini." Daud akhirnya menerima tanggung jawab besar itu dan diangkat menjadi raja. Ia memindahkan ibu kota kerajaan ke Baitul Maqdis, menjadikannya pusat spiritual dan politik bangsa Israel. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Ke-1. Melunakkan besi seperti lilin. Suatu hari Nabi Daud alaihissalam sedang memikirkan perlengkapan perang yang lebih efektif. Dalam doa malamnya ia memohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, berilah hamba kemampuan untuk melindungi pasukanmu dengan perlengkapan yang lebih baik," pintanya. Keesokan harinya saat ia memegang sepotong besi, ia terkejut mendapati besi itu melunak di tangannya seolah-olah lilin. Ia mencoba membentuknya dan berhasil menciptakan baju zirah yang kokoh namun fleksibel. Para prajurit terkagum-kagum. "Ini luar biasa, Baginda," ujar seorang prajurit sambil memeriksa baju besi tersebut. "Ini adalah anugerah dari Allah," jawab Daud. "Gunakanlah dengan baik untuk melindungi kebenaran." Di usianya yang ke-40, Nabi Daud menerima wahyu kenabian. Allah menurunkan kitab Zabur yang berisi pujian-pujian kepada Allah, kisah umat terdahulu, dan peringatan untuk kaumnya. Suatu malam, dalam doa panjangnya, ia merasakan cahaya lembut menyelimuti hatinya. "Inilah kebenaran yang harus aku sampaikan kepada umatku," bisiknya. Melalui kitab Zabur, ia mengajarkan kaumnya tentang keimanan, ibadah, dan kedekatan dengan Allah. Ketiga, suara merdu dan burung-burung bertasbih. Di waktu lain, Daud duduk di atas bukit, membaca ayat-ayat dari kitab Zabur dengan suara yang begitu merdu hingga burung-burung di langit berhenti terbang dan berkumpul di sekitarnya. "Subhanallah," gumam salah satu pengikutnya.
Suara baginda seperti melodi dari surga. Gunung-gunung pun bergema mengikuti tasbih Nabi Daud. Allah benar-benar telah memberikan keajaiban pada suara ini, ujar seorang pemuda yang terpesona mendengar suara Nabi Daud. Keempat, menghapus wabah kolera. Kerajaan Nabi Daud pernah dilanda wabah penyakit kolera yang mematikan. Rakyat yang biasanya ceria berubah menjadi ketakutan. Baginda, tolonglah kami, pinta seorang wanita tua sambil menangis. Anak-anak kami sakit dan kami tak tahu harus bagaimana. Nabi Daud segera memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berdoa dan bertaubat. Ia sendiri menghabiskan malam dengan doa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dengan kuasa-Mu, angkatlah penyakit ini dari umat kami, pintanya. Esoknya, wabah tersebut hilang seperti tertiup angin. Rakyat bersyukur dan kembali hidup damai. Hari itu Abdullah bin Amr duduk di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat lainnya. Pembicaraan berlangsung hangat, namun tiba-tiba Rasulullah memalingkan pandangannya ke arah Abdullah. Dengan nada lembut, Rasulullah bertanya, "Wahai Abdullah, benarkah aku mendengar kabar bahwa engkau selalu berjaga di malam hari untuk beribadah dan berpuasa sepanjang siang?" Abdullah mengangguk. "Benar ya Rasulullah, aku melakukannya dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawabnya tulus. Rasulullah tersenyum lembut, namun ada ketegasan dalam suaranya saat beliau berkata, "Berpuasalah tapi berbukalah juga, syalatlah di malam hari, tapi tidurlah pula. Tubuhmu punya hak atasmu, keluargamu punya hak atasmu, bahkan tamumu pun punya hak atasmu. Cukuplah bagimu berpuasa 3 hari setiap bulan. Pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun." Namun Abdullah tampak tak puas dengan saran itu. "Ya Rasulullah, aku masih kuat untuk melakukan lebih dari itu," katanya dengan suara penuh semangat. Rasulullah memandangnya lekat-lekat, lalu bersabda, "Jika demikian maka berpuasalah 3 hari setiap minggu." Namun Abdullah kembali bersikeras. "Ya Rasulullah, aku sanggup lebih dari itu," katanya. Rasulullah menatapnya dengan tegas. "Kalau begitu berpuasalah seperti Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu adalah puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan melebihinya." Abdullah mengerutkan kening, penasaran. "Bagaimana puasa Nabi Daud itu, ya Rasulullah?" tanyanya. Rasulullah menjawab, "Nabi Daud adalah hamba yang amat taat. Ia berpuasa sehari, lalu berbuka sehari. Ia tidur di sebagian malam, bangun di 1/3 malam untuk salat, lalu kembali tidur di 1/6 malam. Allah menyukai ibadahnya karena ia adil terhadap tubuhnya, keluarganya, dan juga tugasnya sebagai pemimpin." Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai salah satu nabi yang memiliki hubungan sangat erat dengan Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Daud. "Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami, Daud yang mempunyai kekuatan." Al-Ayat. "Sesungguhnya dia amat taat. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersamanya di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul." Masing-masing amat taat kepada Allah. Al-Quran Surah Sya'ad ayat 17 hingga 19. Nabi Daud tidak hanya dikenal karena puasanya yang disukai Allah, tetapi juga karena kesungguhan dalam ibadah lainnya. Malam-malam Nabi Daud dihiasi dengan tahajud, sementara siangnya ia gunakan untuk memimpin kaumnya dengan adil. Allah pun memperingatkannya dalam firman-Nya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Al-Quran Surah Sya'ad ayat 26. Suatu hari Nabi Daud alaihissalam memutuskan untuk bermunajat kepada Allah di puncak bukit. Udara pagi itu sejuk dan gunung-gunung menjulang megah di sekelilingnya. Nabi Daud melantunkan tasbih dengan suara merdu yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaranya begitu indah hingga burung-burung berterbangan mendekat, berkumpul untuk bertasbih bersamanya. Seorang pengikutnya, seorang pemuda bernama Zaid, melihat dari kejauhan dengan kagum. Ia mendekat perlahan,
tak ingin mengganggu Nabi Daud yang sedang bermunajat. Namun suara tasbih itu begitu menggetarkan hatinya hingga ia tak mampu menahan diri. "Wahai Nabi Allah, sungguh suara Anda membawa kedamaian dalam hati kami," katanya dengan nada penuh kekaguman. Nabi Daud tersenyum lembut. "Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita semua anugerahnya. Ketahuilah Zaid, setiap tasbih yang kita lantunkan adalah bentuk rasa syukur kepada Allah yang Maha Pemurah." Zaid terdiam sejenak, lalu memberanikan diri bertanya, "Wahai Nabi Allah, apa yang membuat Anda begitu teguh dalam berpuasa dan beribadah setiap hari?" Nabi Daud menjawab dengan tenang, "Puasa adalah tameng dari dosa, Zaid. Dengan berpuasa, kita menundukkan hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, Allah tidak memberatkan hambanya. Itu sebabnya aku memilih berpuasa sehari dan berbuka sehari, agar tubuh ini tetap kuat untuk beribadah dan melayani umat." Keteguhan Nabi Daud dalam menjalankan puasa tidak hanya menjadi inspirasi bagi umatnya, tetapi juga diwarisi oleh putranya, Nabi Sulaiman. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki pola puasa yang berbeda, yakni 3 hari di awal, tengah, dan akhir bulan. Pada suatu hari, Nabi Daud berbicara kepada putranya, "Wahai Sulaiman, ketahuilah bahwa ibadah yang kita lakukan adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan pernah membebani dirimu melampaui batas. Allah menyukai ibadah yang seimbang." Sulaiman mengangguk, memahami nasihat ayahnya. "Aku akan mengingatnya, ayah. Aku ingin menjadi hamba yang Allah cintai seperti dirimu." Pada suatu masa, wilayah Nabi Daud dilanda wabah penyakit yang mematikan. Banyak rakyat yang jatuh sakit dan sebagian besar meninggal dunia. Nabi Daud pun memohon kepada Allah dengan sepenuh hati, "Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hapuskanlah penderitaan rakyatmu ini dan tunjukkanlah kasih sayangmu." Doanya sambil bersujud. Atas izin Allah, wabah tersebut akhirnya musnah. Nabi Daud mengajak putranya, Nabi Sulaiman, untuk membangun sebuah tempat suci sebagai tanda syukur. "Wahai Sulaiman, mari kita bangun rumah Allah di tanah ini, agar umat kita senantiasa mengingatnya," kata Nabi Daud. Nabi Sulaiman menyetujui dengan semangat. "Ayah, aku akan membantu dengan seluruh tenagaku." Maka dimulailah pembangunan Baitul Maqdis, tempat yang kini dikenal sebagai Masjidil Aqsa di Jerusalem, Palestina. Bangunan ini menjadi pusat ibadah dan simbol ketaatan umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kehidupan Nabi Daud alaihissalam penuh dengan pelajaran berharga tentang ketaatan, keadilan, dan kesyukuran. Sebagai seorang hamba yang dipilih Allah untuk menjadi khalifah di bumi, Nabi Daud mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup antara ibadah kepada Allah, keadilan kepada sesama, dan hak-hak tubuh yang harus dipenuhi. Puasa Nabi Daud yang begitu dicintai oleh Allah menjadi contoh bagaimana manusia dapat melatih diri dalam disiplin, kesabaran, dan kesungguhan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, puasa yang paling dicintai oleh Allah ialah puasa Nabi Daud, dan salat yang paling dicintai oleh Allah ialah salat Nabi Daud. Beliau tidur setengah malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Daud juga dikenal sebagai sosok yang adil dalam memutuskan perkara, tidak pernah terpengaruh hawa nafsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Al-Quran Surah Sya'ad ayat 26. Keteladanan Nabi Daud terus hidup dalam hati umat manusia hingga hari ini. Makam beliau di Bukit Zion, Jerusalem, menjadi saksi sejarah atas perjalanan hidup seorang nabi yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Daud mengajarkan bahwa keimanan yang sejati terwujud dalam amal nyata. Keadilan tidak hanya menjadi kewajiban seorang pemimpin, tetapi juga tanggung jawab setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga mengingatkan kita bahwa segala bentuk kemuliaan dan keberkahan datang dari Allah,
dan hendaknya disyukuri dengan amal ibadah dan kepedulian kepada sesama. Dalam kehidupan modern, kita sering terjebak dalam kesibukan dunia yang melalaikan. Maka, marilah kita renungkan kembali ajaran Nabi Daud, menjaga keseimbangan antara ibadah, pekerjaan, dan hak tubuh. Hanya dengan cara ini, kita dapat menjalani hidup dengan penuh berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kisah keluarga Nabi Daud tidak berhenti di sini. Dari keturunannya lahirlah seorang nabi yang diberi anugerah luar biasa oleh Allah, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagai putra dari seorang nabi yang agung, Nabi Sulaiman dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, pemilik kekayaan melimpah, dan kemampuan berbicara dengan makhluk-makhluk selain manusia. Jangan lewatkan cerita menakjubkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dan pelajaran kehidupan yang terkandung di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.